Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Jadi kali ini saya akan membahas tentang Piala Dunia U17 yang berlangsung di Indonesia. Jadi dimulai tanggal 10 November kemarin. Oh ya, kalau kalian notice ada perbedaan suara dari saya, itu karena saya beli mic baru juga, mic, jadi semoga suaranya bisa lebih kedengaran ya, di sini lebih jelas gitu. Oh ya, jadi di Piala Dunia ini diadakan di Indonesia di 4 kota ya. Tak pikir 6 pertama, ternyata 4, yaitu di Jakarta, Surabaya, Solo, dan satu Surakarta, dan satu lagi di Bandung. Di 4 kota ini. Ya, jadi kita akan bahas pertandingannya. Jadi ini ada total 6 grup. Yang aku nggak lihat sama sekali pertandingannya itu di grup B. Itu aku nggak sempat lihat pertandingannya. Nanti mungkin di selanjutnya saya coba lihat pertandingannya di grup B. Ya, aku nanti Indonesia nanti dulu aja, jadi kita bahas yang lain dulu, yaitu dari grup mana dulu ya, enaknya dari grup C dulu aja. Di grup C ada Inggris, Iran, Brasil, dan Kaledonia. Ini U17 ya, jadi yang main itu semua dari pemain usia ya antara 15 sampai 17 tahun, maksimal 17, jadi maksimal kelahiran 2006. Jadi kita mulai dari ya grup C dulu, dari ini Inggris lawan New Caledonia. Ini sebenarnya aku nggak nonton live ya, aku jadi cuma nonton highlightnya, tapi aku ya penasaran kok bisa menang 10-0. Ternyata apa itu, ini bahkan kalau aku lihat highlight itu bisa 15 tuh 20-0. Gila, Caledonia ini parah banget serius. Ya aku juga baru tahu ada negara namanya Caledonia baru ini, New Caledonia ini. Bahkan aku baru tahu mereka ada klub bola juga. Jadi ya kalah 10-0 nggak kaget sih. Jadi Inggris emang ya kalau negara sepak bola, jadi kalau dibanding Caledonia apa ini ya jelas lebih unggul 10-0. Apalagi di menit 48 apa Caledonia bermain dengan 10 pemain. Sebelum satu pemain diusir, itu di babak pertama mereka sudah ketinggalan 4-0 dari Inggris. Apalagi ditambah pemain 10 pemain, wes selesai 10-0. Itu pun diselamatkan sama kipernya Caledonia ini, kalau enggak ya 15 atau 20-0. Kalau Inggris juga nggak buang-buang peluang gitu. Oke ya, otomatis Inggris di peringkat pertama dan Caledonia peringkat terakhir. Ya, yang ini Brasil lawan Iran. Ini di awal ini malah Brasil unggul dulu ya. Jadi kayak di babak pertama itu Brasil unggul dulu. Jadi kayak Sims Brasil kayak menang mudah gitu di awal. Tapi petaka dimulai di babak kedua. Nah, dimulai dari gol cepat dari pemain Iran, kemudian comeback malah 3-2. Ya itu sedikit dari blundernya si kipernya Brasil di babak pertama itu. Yang gol pertama Iran harusnya dia bisa nahan, atau mungkin kena deflect atau apa, harusnya dia bisa lawan. Bukan lawan sih, nangkap maksudnya, bisa nangkap bola itu. Gol kedua dan ketiga ya itu ya shock juga sih, tapi apa namanya, ya parah ya, sisa kebobolan di comeback ini. Jadi ya ini memalukan bagi Brasil. Ini generasi mudanya agak kurang bagus ya. Kita statistiknya shotsnya 29 loh Brasil, dan 10 on target. Sebenarnya semuanya berhasil, cuma Iran ini comeback. Iran itu counternya luar biasa dan efektif. Mereka itu cuma 4 shot on target, tapi mereka bisa cetak 3 gol. Itu pencapaian yang luar biasa, dan cuma 36%. Ini membuktikan bahwa statistik bukan segalanya. Unggul segalanya pun bisa menang lawan. Itulah indahnya sepak bola juga. Nah ya, nah salah satu lagi sekalian di grup apa ini, D. Ini duo lawan, jadi Argentina lawan Senegal dan Brasil lawan Iran. Argentina ini juga Argentina. Ini aku nggak sempat lihat pertandingannya, tapi ya aku lihat highlightnya juga, kalah lawan Senegal loh. Tapi kalau Senegal mungkin agak kuat juga ya kalau mainnya. Yang golin semua kaptennya di menit awal.
dan 38. Akhirnya coba bisa membalas lewat free kicknya si ya Agustin ini. Aku nggak tahu kenapa pemainnya. Itu pun berkat blundernya si kipernya Senegal. Kiper Senegal tuh kayak bikin deg-degan ya. Jadi mendukung Senegal pasti kayak lah kok sebelum gol tersebut terjadi, maksudnya gol Argentina itu dia berapa kali bolanya itu lepas dari genggamannya. Jadi kipernya Senegal cukup lawat juga, jadi kebantu juga golnya itu kebantu kipernya Senegal. Kalau kiper Senegal bagus, akhirnya nggak dapat gol. Tapi ya tetap kalah dia. Berhasil sama Argentina jadi duo lawak di sini. Kemudian di grup yang sama dengan Argentina ada Jepang lawan Polandia. Dari menit awal Jepang sudah unggul. Maksudnya mereka bukan cetak gol tapi secara permainan mereka lebih menyerang, tapi ini sebenarnya cukup seimbang ya. Kalau di babak pertama itu juga Poland berapa kali melakukan berapa peluang tapi kipernya Jepang berhasil mematahkan, jadi cukup seimbang. Bahkan ya mungkin Polandia tapi lebih berbahaya Jepang. Di babak kedua baru mulai penentu. Golnya itu dari ya Rento Takaoka namanya, itu golnya cukup bagus tuh. Tendangannya buanter ke sisi kiri atas gawang. Jadinya ya apa itu layak ya unggul, dan ya Jepang meraih kemenangan ini dengan tidak mudah. Polandia menyerang terus tapi Jepang menang dan Jepang layak menang. Dan statistiknya 19/14 shots, 8/7 on target. Sebenarnya lebih efektif sih Poland sih, cuma ya kiper Jepang lebih bagus juga. Possession lebih banyak Polandia loh. Jadi ini Jepang memang master counter attack ya. Jadi kalau statistik ini selain shot sama shot on target ya, possession passing, akurasi passing itu jauh, itu loh gue Polandia. Jepang pun cuma 64 tapi mereka unggul dalam counter. Itu bagusnya Jepang. Dan ya Jepang ya saya bukan level Asia lagi, bisa level Eropa ya. Ini saya ngelain Polandia, luar biasa. Pembinaan usia mudanya berarti bagus juga Jepang ini. Kita ke grup E, sekalian F ya. Yang E itu oh ya, jadi grup D Senegal, Jepang, Argentina, Polandia. Senegal pertama, Jepang kedua, Argentina ketiga, Polandia keempat. Yang di grup C, Inggris pertama, Iran kedua, Brasil ketiga, Kaledonia baru keempat. Nah sekarang kita ke grup E, terdiri dari Prancis, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Burkina Faso. Ya Prancis menang 3-0, aku nggak lihat. Korea Selatan lawan Amerika. Nah ini aku lihat juga. Ini jadi di babak pertama itu sudah unggul dulu Amerika Serikat lewat ya susah namanya, Nimfasha siapa. Itu golnya berkat asisnya sih pemain Korea. Jadi kan dari sisi kanan itu kan dia crossing, dia umpan datar ke tengah, itu ditahan sama backnya Korea, tapi kan bolanya nyarah ke pemain Amerika namanya Nimfasha ini, dan dia cetak gol. Dan kipernya nggak sempat apa-apa juga, kipernya Korea 1-0. Tapi Korea Selatan sempat menyamakan kedudukan lewat Kim Min Jun. Itu dia bola rebound ya, jadi ditahan, habis itu sempat ditahan kipernya Amerika, kemudian bola reboundnya dia sambar dan gol. Atau sama di babak kedua Amerika dapat gol cepat lewat ya Gus Medina di menit 49, dan si yang cetak gol pertama cetak gol lagi di menit 73, jadi 3-1. Sebenarnya kalau dari pertandingan Korea Selatan lebih itu ya banyak peluang. Cuma emang Amerika bermain lebih bagus ya dan lebih mendominasi. Bayangin, Korea Selatan ciptain 23 shots, Amerika cuma 9 shots. Tapi shots on targetnya sama 7. Possession 46/54. Passing akurasinya lebih bagus Amerika, lebih banyak Amerika. Jadi ya Amerika possession lebih banyak, tapi Korea Selatan ya dengan counternya lebih bisa secara peluang, dengan possession yang sedikit mereka bisa nyiptain 23 loh. Ini jadi Amerika juga nggak menang mudah. Jadi sebenarnya Korea Selatan ini ya kalau tak bilang kalah terhormat lah. Maksudnya mereka beri perlawanan ke Amerika Serikat, tapi mereka kurang efektif sayangnya. Amerika Serikat lebih efektif, itu yang menentukan pertandingan ini 3-1.
Ya, Prancis pertama, Amerika kedua, Korea Selatan ketiga, dan Burkina Faso keempat. Di grup F ada Venezuela, Jerman, Meksiko, dan Selandia Baru. Yang aku lihat Jerman lawan Meksiko. Jerman Meksiko ini ya, ini sebenarnya bisa dibilang big match ya, karena Meksiko juga cukup bagus. Yang seniornya aku nggak tahu, tapi juniornya Meksiko sama Jerman. Kalau di senior ya Meksiko bisa ngalahin Jerman, tapi kalau di U17 kali ini Jerman lebih bagus, jauh lebih bagus. Dari awal sama mendominasi, mereka unggul cepat lewat golnya namanya Nora Davic, kemudian dalam proses 9 menit lewat Max Morsat. Itu gol kedua itu jadi kipernya kan sudah out of position, lihat gawang kosong, Maxnya ini nendang, jadi backnya Meksiko itu yang di gawang itu dia berusaha menahan kayak sundul tapi nggak sampai, kasihan. Jadi kayak dia mau jadi kayak kiper, jadi tapi dia nggak boleh pakai tas, jadi dia mau pakai kepalanya tahan bola tapi gak gol, kasihan juga ya. Dia bisa berjuang lah. 2-0. Di babak kedua unggul lagi lewat ya susah namanya, panjang. Di menit 53 3-0, unggul 3-0 di awal. Ya baru Meksiko cetak gol lewat Tahiel Akhyan, siapa ini, baru yang memperkecil kedudukan lah. Pada statistik semuanya Jerman. Jadi ini emang beda sama Korea lawan Amerika ya. Kalau Korea Amerika itu hampir ya seimbang. Kalau ini dominan Jerman. Semuanya. Shot-shot 21, shot on target 10 apa Meksiko cuma 9. Oh, kecuali possession ya. Oh, baru nyadar. Atau oh enggak. Sorry, bukan unggul segalanya ya. Possession, passing sama akurasi passing lebih bagus Meksiko. Cuma backdownnya mereka nggak bisa ciptain peluang. Dari itu. Jadi kasusnya hampir sama kayak Korea lawan Amerika. Jadi yang possession lebih banyak, tapi shotnya lebih dikit. Tapi bedanya ya, kalau Amerika menang, kalau Meksiko kalah. Itu sih. Dan ya terakhir grup A. Grup A, Maroko, Ekuador, Panama, dan timnas kita yaitu Indonesia. Aku lihat dua-duanya kali ini. Jadi soalnya ini pertandingan pertama di Piala Dunia, itu Panama lawan Maroko, bukan Indonesia ya. Indonesia malamnya. Ya kalau lihat dari kualitas, Maroko dari awal mendominasi dan mereka menang ya cukup mudah. Maksudnya Panama juga nggak terberi perlawanan signifikan. Di menit awal sudah unggul lewat Saldin, kemudian di menit terakhir memastikan kemenangan si Aiman. Data statistik dari Panama shotnya lebih banyak, cuma ya shot on target cuma 3, jadi nggak banyak peluang juga dari Panama ini. Posisi 60 tapi muter-muter doang. Jadi Maroko lebih efektif lah. Dengan posisi cuma 40%, mereka bisa 11 shot dan 6 on target. Lebih banyak 2 kali lipat shot on target dibanding Panama. Jadi keunggulannya Maroko counter attack juga. 2-0 ya layak, ya lebih bagus Maroko soalnya. Maroko kan banyak pemain keturunan dari Eropa juga yang main di league di Eropa. Tapi nggak tahu kalau itu seniornya sih. Nggak tahu kalau U17 ini. Ya dan terakhir ya timnas kita Indonesia lawan Ekuador. Ya ini pertandingan pertama Indonesia di Piala Dunia kalau nggak salah setelah sekian tahun lamanya. Indonesia yang ini banyak pemain baru ya, Ghaffari, Jardim, yang Iqbal Gwijang ini aku tahu soalnya dia main di kualifikasi Piala Asia U17 kapan sama AFF ya. Zaki ini juga ada beberapa yang aku tahu sih, tapi Cidabin, Denis Vigo ya, ini tahu, ini main juga waktu itu. Akan kakak ini main juga ya, Afrizal Palevi, Shopo ini, Rizky Shopo ini, Muhammad Kafir itu Rizky ini rasanya pernah lihat ya waktu itu tahun lalu sama Pangestu. Oke, di babak pertama ya cukup imbang sih, tapi ya Ekuador sempat beberapa kali mengancam,
Tapi Indonesia bisa unggul dulu lewat akar-akar di menit 22. Tapi bagusnya ini ya akar-akar dia posisinya AP tap in, tapi yang kreasi serangan itu si Afrizal nomor 11. Dia dari sisi kiri dia dribble cepat melewati pemain Ekuador dan dia kasih umpan yang bagus dan dia akan di depan gawang tapi gol seorang striker 1-0. Tapi nggak lama berselang Ekuador cetak gol lewat si Alan Alvarado, cuma 6 menit loh, jadi euforia nggak lama. Setelah 1 gol menit 22 di 28 cetak gol lagi. Ekuador cetak gol penyama kedudukan di menit 28. Itu nggak ada yang jaga belas si Elin Obando ini, nggak ada jaga si Elin Obando. Jadi backnya Indonesia kayak cuma menonton aja. Betul-betul dia tuh kayak dari awal dia ancang-ancang heading sampai heading nggak ada yang jaga. Aku nggak tahu tuh backnya Indonesia terhipnotis apa itu. Oke, babak pertama 1 sama. Babak kedua itu apa ya sebenarnya dari babak pertama sampai awal babak kedua itu Indonesia masih berperlawanan ya. Tapi setelah menit 50-an ke 60-an gitu, Ekuador mulai nyerang terus. Jadi Indonesia praktis di babak kedua itu kebanyakan parkir bis. Nyerang terus. Ya beruntungnya ya ini dari itu berkat dari Tuhan juga, maksudnya Ekuador itu dapat peluang emas tapi mereka gagal memaksimalkan. Plus kipernya kita si siapa namanya lagi, kiper baru saya Ikram Al-Ghifari itu bermain bagus. Jadi berkali-kali loh dia melakukan penyelamatan itu. Kalau nggak ada dia mungkin Indonesia bisa ke 5-1 mungkin atau 6-1. Dia melakukan beberapa penyelamatan penting juga. Bahkan ya yang juga parah di sini ya extra time. Jadi extra time, injury time. Di babak kedua itu injury time ya sampai plus 13. Jadi pengen deg-degan juga, termasuk saya deg-degan waktu di menit-menit akhir itu. Kok beban piye itu betul-betul itu mati berjuang semua di kotak penalti. Betul-betul parkir bis lah, parkir pesawat kayak apa. Itu literally di menit-menit akhir itu mungkin sama Indonesia sudah mulai kelelahan juga ya. Selain Ekuador juga mulai lelah, tapi Indonesia juga. Jadi mereka itu pegang bola itu cuma 5 detik, kerebut terus. Jadi Ekuador nyerang terus, Indonesia pegang bola direbut, gila. Jadi betul-betul Ekuador nyerang habis-habisan, tapi syukurnya kita masih bisa dapat 1 poin. Itu perjuangan habis-habisan sampai menit akhir. Jadi ya aku apresiasi lah, it's good. Menahan embang Ekuador kalau nggak salah di U17 juga cukup bagus. Jadi ya ini sebuah prestasi bagi kita. Apalagi ini kan tim baru dibentuk 1 bulan 2 bulan mungkin, atau bahkan yang nyampe. Jadi ya coach Bima Sakti cukup bagus juga. Maksudnya dia juga ada beberapa pemain naturalisasi juga kalau nggak salah, Jidan Bin siapa Jardim. Jadi dia tidak cuma mengandalkan pemain yang lokal pride, maksudnya keturunan asli Indonesia, tapi juga yang naturalisasi juga. Jadi ini keputusan cukup bagus sih. Setidaknya orang-orang yang maksudnya punya hak untuk main di Indonesia, bisa main di Indonesia, ya diberi kesempatan. Itu yang aku apresiasi. Oke, dan dengan ini kita lihat klasemennya. Oh ya, sebelum itu kita lihat statistiknya dulu ya. Statistiknya ini shot targetnya 2, Indonesia Ekuador 6, tembakannya 6 banding 18, possession 42 banding 58. Jadi Indonesia betul-betul counter sih dan crossing pertandingan ini. Tapi ya bisa nahan imbang Ekuador, apresiasi lah buat Indonesia. Dan aku yang senang mainnya di Surabaya juga, di kota kelahiran saya. Jadi Surabaya diberi kepercayaan untuk stadiumnya untuk dijadikan kandang untuk Indonesia main. Ya aku bersyukur juga. Maroko 3 poin, Ekuador 1, Indonesia 1, di peringkat 3, Panama paling terakhir. Ya itu jadi ini di video ini saya membahas ya mainly grup 1, match 1 sih. Jadi tapi nggak semua ya, jadi hanya beberapa aja yang aku sempat nonton atau yang menarik. Yang nggak seru menarik aku nggak akan bahas. Nanti ditunggu video selanjutnya juga tentang Piala Dunia U17. Oke?
Oke, terima kasih sudah menonton.